serba baik untuk orang baik. Saya memulainya dengan serba baik. Karena apa? Kita itu kan biasanya egois, maunya memperoleh sesuatu yang baik dulu. Jadi perolehan yang saya dahulukan dalam judul untuk orang baik. Untuk memperoleh kebaikan tadi, kita harus membuat effort, melakukan usaha supaya kita menjadi orang baik, gitu. Jadi serba baik itu nasib, bagian dan sebagainya, apa yang bisa kita peroleh atau target. Kemudian supaya bisa memperoleh itu, kita mulai dari diri kita dulu. Kita harus menjadi orang baik. Baik, Allah menjanjikan kehidupan yang baik dan longgar. Saya pakai istilah longgar karena dalam bahasa Al-Qur'annya disebutnya longgar. Longgar itu berarti merdeka. Merdeka itu bisa kesana kemari tanpa ada hambatan. Bandingkan dengan orang yang suka korupsi atau suka menipu, dia kalau ketemu dengan orang yang kira-kira dia takut atau orang yang dia tipu, dia menghindar. Jadi perilaku dia itu membatasi gerak dia sendiri. Jadi karena perilaku mereka itu membatasi gerak mereka, maka menjadi mereka tidak merdeka atau tidak longgar. Nah, Allah menjanjikan kehidupan yang baik dan longgar untuk orang yang selalu berusaha melakukan yang terbaik. Jadi kita mesti berusaha melakukan the best that we can do, ya. The best that we can do. Yang terbaik apa yang kita bisa lakukan selama hidup kita. Bagaimana cara melakukan yang terbaik? Untuk melakukan yang terbaik itu mulai dari mindset, mulai dari pemikiran. Kita mesti punya tujuan. Mempunyai tujuan saja tidak cukup. Kita seringkali perlu dimonitor. Ya. Biasanya sih orang kalau makin cerdas, makin memahami banyak hal, itu nggak usah pakai supervisor, nggak apa-apa. Ya. Nggak usah pakai mandor. Tapi seringkali kita butuh mandor untuk mengawasi kita. Dan kalau kita bikin organisasi juga ada pengawas. Kalau pemerintahan juga ada inspektorat, kan? Karena supaya kita itu ada pengawasnya. Nah, supaya kita bisa melakukan segala sesuatu itu dengan cara yang terbaik, kita hadirkan mandor. Sebenarnya bukan menghadirkan. Mandor itu sudah selalu ada. Supervisor kita selalu ada, cuma kita ini seringkali nggak ngeh dan tidak peduli. Mandor kita, supervisor kita, itu siapa? Allah. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu sambil merasa dan menyadari bahwa kita diawasi, maka insya Allah kita akan mendapatkan kita mau melakukan yang terbaik. Nah, kalau kita mau melakukan yang terbaik, maka insya Allah nasib kita baik seperti kata Allah, Qul ya ibad, katakan wahai hamba-hambaku, alladzina amanu, yang beriman. Perintahnya Allah satu, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bertakwa itu seringkali diartikan secara teknis yang pragmatis. Takwa itu takut kepada Allah. Tapi sebenarnya ittaqu itu artinya menjaga diri. Ya. Ittaqu rabbakum, jagalah dirimu terhadap Tuhanmu. Nah, kalau kita itu menjaga diri, ya kita jangan kurang ajar sama Tuhan kita. Kita nurut saja kepada Tuhan kita. Tuhan kita punya surga, kita mohon surganya. Tapi Tuhan kita juga punya neraka. Kita hati-hati jangan sampai kita masuk neraka. Nah, itu takwa itu semacam itu. Nah, Allah menjanjikan orang yang bertakwa itu berarti orang yang baik.
lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang yang berperilaku baik, melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya di dunia ini, maka dia akan memperoleh di dunia ini kebaikan. Ya. Nggak usah menunggu di akhirat, di dunia saja sudah mendapatkan kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah, sedangkan buminya Allah itu luas. Ya. Ini menunjukkan bahwa kebaikan di sini, kebaikan di dunia, karena disebut fi hadhihi dunya, di kehidupan dunia, dan wa ardullah, buminya Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu akan memperoleh upah mereka tanpa diduga-duga perlipatannya, tanpa diduga-duga. Loh, di depan dikatakan bertakwa. Bertakwa itu menjaga diri dengan cara berperilaku sebaik-baiknya, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Orang semacam itu orang yang baik. Terus di penutupan ini Allah menyebutnya sabar. Sabar itu artinya tetap tekun dan tangguh. Tekun terhadap pelaksanaan tugas dan tangguh menghadapi rintangan, serta tidak tergoda untuk melakukan pelanggaran. Itu artinya sabar. Nah, orang yang kepengen berbuat baik butuh kesabaran. Karena kalau nggak kesabaran, nanti ada godaan sedikit, dia hanyut. Ya. Orang yang mudah hanyut karena tergoda, misalnya entah karena apa, dia butuh uang banyak, mungkin butuh uang banyak untuk kebutuhan keluarganya, mungkin butuh uang banyak untuk menyumbang partainya dan sebagainya. Kemudian dia suatu saat melakukan kecurangan di dalam melaksanakan program pemerintah dengan penggelapan sebagian harta, misalnya sebagian dana pemerintah. Nah, orang semacam ini itu akan terbelenggu dengan perilakunya sendiri. Itu akan mudah sekali orang semacam itu di blackmail, diancam sesuatu, diancam akan diperlakukan tidak baik. Kalau tidak mau, maka kecurangannya, kenakalannya itu akan didisclose, akan dibongkar. Oh, udah, orang semacam itu nggak bisa apa-apa. Ya, misalnya ya, ini mudah-mudahan tidak terjadi. Ini teman-teman PPM sudah paham apa yang saya lakukan. Seandainya ada wanita cantik dekat-dekat dengan saya, mendekati itu banyak ya caranya ya. Di Facebook itu seringkali itu ada undangan gini-gini, terus menunjukkan wajahnya dan sebagainya. Misalnya saya tergoda, udah deh, nggak usah jauh-jauh. Saya suka pernah berjalan bareng aja, terus difoto. Saya berjalan bareng saja itu sudah bisa dipakai untuk blackmail. Jadi karena kita tuh sering bikin pengajian begini, Pak Riksa minta duit dong, beliin motor dong, beliin mobil dong, dan sebagainya. Wah, nggak punya. Awas ya, gambar ini aku tunjukin ke grup pengajiannya Pak Riksa. Gimana itu? Jangan. Saya kasih duit. Oh, itu Masya Allah, itu namanya blackmail. Jadi untuk menjadi orang baik itu butuh kesabaran, butuh ketangguhan. Oleh karena itu ayat ini rangkumannya bagus sekali. Bertakwa, orang bertakwa itu baik, nasibnya baik, dan orang yang bertakwa itu mesti sabar. Ciri khas utama bagi orang baik adalah dia akan selalu berusaha melakukan apapun dengan cara yang terbaik. The best way we can. Sambil menghindari kesalahan. Karena dia merasa selalu diawasi dan dinilai oleh majikannya. Ya, kalau tadi saya menyebut mandor, supervisor, bukan hanya mandor, tapi majikan. Ya. Bukan hanya majikan, Tuhan yang menciptakannya. Ya. Tapi
saya menyebut majikan ini supaya gampang. Kita biasanya kalau ada majikan, ada bos begitu, kita terus berusaha bekerja dengan baik. Ya. Jadi kita itu sambil bekerja, sambil melakukan kegiatan sehari-hari, kita menyadari bahwa kita ini diawasi oleh majikan kita yang siap memberi insentif jika kita itu melakukan tugas itu dengan baik, dan majikan kita itu siap menegur atau bahkan menghukum jika kita tidak berusaha melakukannya dengan baik. Ini sesuai dengan jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu pernah bertamu kepada Nabi Muhammad dan dia menampakkan diri bisa dilihat oleh sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Bertamu, mengajukan beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaannya adalah mengenai ihsan. Ihsan itu trying to do the best. Ya. Pertanyaan malaikat Jibril, pada waktu malaikat Jibril bertanya, para sahabat Nabi tidak tahu bahwa itu malaikat, dikira manusia biasa. Fa akhbirni 'anil ihsan, beritahukanlah saya tentang ihsan. Apa itu? Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu mengabdi kepada Allah merasa kamu bahwa Allah itu melihat kamu. Jadi menyadari bahwa Tuhan melihat kamu ketika kamu mengabdi kepadanya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau memang nyatanya kamu tidak bisa melihat Tuhanmu, yakinilah bahwa Tuhanmu itu melihatmu. Nah, jadi kita hadirkan Allah di benak kita bahwa aku ini sedang diawasi oleh Allah. Karena kalau kita itu menjaga perilaku kita dan kita itu masih dipengaruhi oleh faktor luar di luar diri kita melakukan sesuatu dengan baik kalau ada mandor, ada supervisor, ada majikan. Itu berarti motivasinya masih eksternal, ya, masih eksternal. Nah, kalau kita memang masih eksternal, ya kita bayangkan aja seperti itu. Tapi nanti lama-lama kalau kita sudah terlatih, tidak perlu lagi eksternal. Udah, memang aku mencintai Allah, aku ingin dekat kepada Allah, aku merindukan Allah. Nah, kalau sudah muncul rasa rindu, itu motivasinya sudah dari dalam. Tapi untuk internalisasi, ya, untuk membuat motivasi kita menjadi dari dalam yang semua dari luar, kita mulai dari luar aja dulu. Ya. Dari luar itu misalnya suasananya dibuat yang tenang, jangan ada hiruk pikuk dan sebagainya. Itu masih fisik eksternal. Terus kita merasa diawasi oleh Allah. Nanti lama-lama nggak usah merasa begitu, tapi dorongannya dari dalam. Nah, kalau sudah dari dalam itu, kita tidak mudah terpengaruh apapun yang diiming-imingkan untuk kita. Nah, salah satu contoh ciri khas orang-orang yang baik adalah bahwa mereka selalu memilih kosakata dan intonasi yang terbaik dalam berkomunikasi dengan orang lain. Karena merasa aku diawasi oleh Allah, apapun kata-kata yang saya ucapkan ini, Allah tahu, Allah dengar. Bukan hanya kata-kata saya, tapi emosi yang menyertai omongan saya itu Allah tahu. Jadi Allah mengetahui itu yang lahiriah maupun yang batiniah. Dan mereka menyadari bahwa mereka selalu diintai. Ini coba jangan dikacaukan dengan yang tadi. Tadi kan saya mengatakan diawasi, dimonitor. Nah, ini diintai. Diintai dalam arti negatif. Diintai oleh setan. Mengintainya gimana? Dicari kelemahan kita atau kelengahan kita. Kalau kita lengah, salah ucap, wah, setan masuk terus manas-manasi supaya orang yang kita ajak bicara tersinggung lalu maki-maki. Nah, ini maki-maki, ini balas maki-maki, jadilah berantem. Nah, jadi orang yang ihsan, orang yang selalu berusaha melakukan apapun dengan cara yang terbaik,
ketika bercakap-cakap pun itu berusaha sebaik-baiknya. Kosakatanya dipilih kosakata yang baik. Materi yang dibicarakannya materi yang baik. Emosi yang menyertainya, emosi yang menyertai percakapan itu biasanya bisa kita tengarai dari intonasi. Itu dengan cara yang baik. Ya. Biasanya kalau yang baik itu intonasinya rendah, ya, tidak tinggi. Terus kita menyadari bahwa Allah itu memonitor kita, sambil juga menyadari bahwa setan ini selalu mengintai kita nih. Ya, kalau saya ada kelengahan, salah ngomong, jadilah pertikaian atau permusuhan. Ya. Allah wanti-wanti, wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka mengatakan yang paling bagus. Ahsan itu bentuk superlatif, bentuk ya superlatif dari kata hasan. Kalau hasan itu bagus, tapi kalau ahsan yang terbagus. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Setan itu selalu menggoda, mengganggu, menggoda mereka dan selalu berada di sekitar mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Jadi karena setan itu kan anak buahnya iblis. Iblis itu dendam. Dendam, dia merasa dikeluarkan oleh Allah dari surga karena hubungan dia dengan Adam. Dia menganggap Adam yang menyebabkan dia keluar dari surga. Padahal setan itu kan yang melakukan kesalahan lebih dulu. Ya, salah satu ciri khas orang jahat itu melakukan sesuatu perbuatan yang menyakiti orang lain, terus orang lain itu merespon dengan cara yang kasar, terus orang jahat itu menganggap dia yang memulai. Gitu. Ya, ini saya ingat zaman saya masih muda itu, kalau misalnya negur orang jualan di jembatan penyeberangan, dengan menggelar barang dagangannya, sampai yang tersisa yang bisa dilewati orang itu sedikit. Saya waktu itu belum tahu tentang situasi di Jakarta. Bang, kalau ini dimundurin sedikit gimana Bang, biar orang bisa lewat? Jawabannya itu, urusi dirimu sendiri, jangan bikin keributan. Lah, jadi dianggap saya yang bermaksud baik untuk orang lain, dianggap saya memancing keributan. Ya, keributan itu yang dia maksud berantem, dia bisa memukul kita begitu. Sebenarnya dia yang memulai, tetapi menganggap orang lain yang memulai. Itu ciri khasnya orang jahat. Nah, ketika orang yang baik ini berhubungan dengan orang lain dalam hal misalnya hadiah menghadiahi. Kalau nanti saling bercakap, berkomunikasi dalam percakapan. Dalam bergaulan itu, seringkali itu kita terdorong untuk saling menghadiahi. Saling menghadiahi itu sering-sering kita cari momentum yang baik. Misalnya pas hari ulang tahunnya kita kasih hadiah. Atau pas kita pulang dari luar negeri, terus kita beli oleh-oleh untuk teman-teman. Itu cari momentum-momentum supaya bisa memberi temennya, supaya teman tidak tersinggung. Karena kalau tidak ada momentum dikira aku ini nggak punya duit apa, dikira aku nggak bisa beli ini dan sebagainya. Nah, orang baik itu kalau menerima kebaikan apa saja, maka dia berusaha untuk membalas dengan yang lebih baik. Misalnya diberi oleh-oleh berupa hiasan dinding, terus nanti lain kali dia ingin membalas dalam bentuk lain, tidak sama-sama hiasan dinding, tapi yang lain yang kira-kira nilainya lebih tinggi. Nah, itu salah satu ciri khas orang baik. Nah,
penghormatan atau pemberian yang lebih sering kita lakukan adalah doa. Kita orang Islam itu kalau ketemu itu saling mendoakan. Jadi bukan greeting ucapan selamat ya, sebenarnya selamat kita itu beda dengan selamatnya orang non muslim. Kalau selamat kita itu mendoakan, assalamualaikum, semoga kalian selamat ya. Semoga keselamatan untuk kalian, itu kan artinya mudah-mudahan kamu selamat. Warahmatullahi wabarakatuh, mudah-mudahan Allah merahmatimu dan mudah-mudahan Allah memberi kamu berkah. Itu kan doa atau pemberian kebaikan. Nah, orang yang berusaha melakukan yang terbaik, dia selalu berusaha untuk membalas dengan yang lebih baik. Ini misalnya, assalamualaikum, nah, jawabannya ditambah, waalaikumsalam warahmatullah. Atau dia bilang, assalamualaikum warahmatullah, kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau setidaknya kita membalas dengan yang sama baiknya. Dia sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah lengkap, kita jawabnya dengan lengkap. Jangan sampai orang itu bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus kita jawabnya waalaikumsalam. Kita membalasnya dengan yang lebih baik. Nah, Allah berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha. Kata ahsan ya. Ahsan tapi akar katanya sama dengan ihsan. Ketika kalian dikasih penghormatan, apakah penghormatan itu berupa doa atau berupa pemberian barang, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Aurudduha, atau setidaknya balas yang sebanding, yang senilai. Ini, assalamualaikum, waalaikumsalam, itu sebanding. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba, sesungguhnya Allah itu menghitung segala sesuatu. Nah, menghitung segala sesuatu ini kadang-kadang kita itu nggak begitu menyadari. Allah itu berbuat apapun semuanya dihitung. Allah membuat matahari beredar di garis edarnya. Itu dihitung oleh Allah. Sehingga kalau sekarang ini tanggal 18 Januari, posisi matahari dalam kaitannya dengan bumi, permukaan bumi, itu setiap tanggal 18 Januari posisinya sama persis. Sehingga kalau kita melihat jadwal sholat, itu pada tanggal yang sama, tahun yang berbeda, itu selalu jadwalnya sama. Jadi kalau kita punya jadwal sholat 1 tahun, nggak usah diganti-ganti. Udah itu kalau saya pasang di rumah, itu berlaku tiap tahun. Karena apa? Allah itu mengedarkan bumi, matahari dan bulan, itu semuanya dihitung. Nah, ketika kita itu mendapatkan hadiah, kemudian kita membalas, Allah tuh ngitung gitu. Sebaliknya, kalau kita berbuat dosa, dihitung terus itu oleh Allah. Kalkulatornya itu jalan terus itu, ya. Nah, jadi itu antara lain ciri khas orang yang baik. Ciri khas yang lain, kalau orang baik itu menghadapi perbedaan pendapat dengan orang lain, mereka lebih suka mengembalikan perbedaan itu kepada Allah. Tidak dengan cara menghakimi atau judging. Nah, sekarang ini kan seringkali orang pada mengumpat. Oh, kenapa orang itu begitu? Kenapa begitu? Ya dari dulunya. Dan kita kalau melihat kan politik kita ini kan politik balas dendam. Coba kalau kita runut dari zaman kemerdekaan, itu kan itu kayak balas. Nah, karena penguasa siapapun itu selalu berusaha membalas yang mereka anggap kekurangan atau bahkan kejahatan dari yang dulu, lalu terus dibalas. Bahkan ada kata-kata akan kita balas. Oh, itu jelas itu. Nah,
Kita tidak begitu. Kita kalau ada perbedaan, kita berunding. Kalau tidak bisa berunding, ya sudah, kembalikan kepada Allah. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum. Ya, ini saya ambil di tengah-tengah yang di screen itu ya. Di depannya itu, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada utusannya, dan juga kepada orang-orang yang mengurusi kalian. Yang mengurusi itu kan bisa kalau di kampus, ya para pengurus yayasan, para dosen, dan sebagainya. Itu para mahasiswa mesti menaati yang mengurus tadi. Jangan lalu protes-protes. Kalau ada kecurangan tentu boleh memberi nasihat, tapi dengan cara yang baik. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah. Kalau kalian itu ada perselisihan di antara kalian, kembalikan saja urusannya kepada Allah dan Rasul-Nya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa begitu? Ya, karena seringkali begini, kita tuh menganggap apa yang ide kita itu benar. Tapi bukan berarti kalau ide kita benar itu, idenya orang lain itu salah. Karena bisa saja menyelesaikan suatu masalah yang sama, prosedurnya beda. Nah, saat si A pakai prosedur satu, si B pakai prosedur dua. Mungkin dua-dua masing-masing itu bisa dipakai, tapi nggak usah perbedaan itu menjadikan kita bertengkar. Nah, udah kembalikan, aku besok bertanggung jawab kepada Allah dan dia atau mereka juga nanti akan bertanggung jawab kepada Allah. Kita akan saling menghadap sendiri-sendiri kepada Allah. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik dalam hal penafsiran. Takwil itu penafsiran. Untuk menafsiri sesuatu itu ya dengan cara yang seperti tadi, ya udahlah. Lagi, salah satu ciri khas lagi untuk orang baik itu mereka cenderung lapang dada dan mudah memaafkan. Di sini poinnya, memaafkan, bukan minta maaf. Kalau minta maaf itu kan kita berbuat salah. Nah, nanti kalau didorong sering-sering minta maaf, yaitu benar. Kalau kamu melakukan kesalahan, cepat minta maaf. Tapi kalau misalnya itu terus dibikin malah nggak apa-apa, disepelekan, lalu berbuat salah nggak apa-apa, nanti habis ini minta maaf. Bikin undang-undang dibikin salah misalnya, itu undang-undang kok begitu? Ya kan kamu punya Mahkamah Konstitusi, ya udah bawa aja ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ini justru malah suka mancing-mancing. Nah, kalau kita ingin jadi orang baik, kita mesti berlapang dada dan suka memaafkan. Jadi bukan tekanannya itu memaafkan meskipun tidak ada permintaan maaf. Sebelum orang itu yang melakukan kesalahan itu minta maaf, kita maafkan. Jangan justru kita yang berusaha melakukan kesalahan, toh nanti bisa kita minta maaf, beres begitu. Jangan begitu, ya. Jadi kenapa begitu? Karena kita menyadari bahwa pola pikir manusia itu beda-beda. Karena berbeda-beda, maka orang mempunyai konsep menyelesaikan masalah itu beda-beda. Misalnya menyelesaikan masalah, negara ini kok banyak hutangnya, bagaimana cara mengatasinya? Ada yang dengan cara begini, ada yang cara begitu. Ya, kita ingat zaman dulu itu kita ekonominya terpuruk, lalu terus ada yang berpikir kita bisa memajukan ekonomi kita dengan cara berhutang. Wah, dulu kita itu menghindari hutang, terus memulai dengan hutang. Akhirnya sampai sekarang kita berhutang terus. Nah, kalau itu berhutang dengan perhitungan yang baik dan tidak ada kebocoran, nggak apa-apa.
Tapi yang terjadi kan suka ada kebocoran. Tapi intinya begini, asumsinya bahwa semua orang itu bermaksud baik, terus orang itu mempunyai pemikiran yang berbeda dalam mencoba mengatasi suatu masalah, ya udah, jalankan aja, kita maafkan. Karena tidak mungkin ada dua orang saja itu yang pemikirannya sama, nggak mungkin. Karena pola pikir kita itu dipengaruhi banyak latar belakang, banyak variabel yang mempengaruhi pola pikir kita, dipengaruhi tingkat pengetahuan kita. Bukan hanya tingkat pengetahuan, jenis pengetahuan yang kita pelajari beda-beda. Kemudian situasi emosi kita juga berbeda-beda. Latar belakang adat istiadat di dalam kemasyarakatan itu juga berbeda. Maka seringkali cara menghadapi masalah itu berbeda-beda. Maka udahlah, fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkan mereka dan berlapang dadalah. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang suka berbuat baik. Nah, lagi kan ini Allah menyebutnya suka berbuat baik. Tentu saja orang yang baik perilakunya itu akan mengalami kehidupan yang baik, karena dia setelah taat dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah, pasti dia disukai oleh Allah. Ya, jadi kalau kita itu berusaha menjadi orang baik, caranya gimana? Tadi kan dibilang takwa. Takwa itu intinya adalah kita menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Ya caranya gimana? Lakukan aja apa yang diperintahkan. Dan kalau kita dilarang, tinggalkan aja. Nah, kalau kita nurut, maka Allah menyukai kita. Nah, karena Allah itu satu-satunya yang menciptakan alam dan kita itu bagian dari alam, maka wajar kalau Allah itu menyukai kita yang berusaha baik, lalu terus Allah membuat lingkungan kita juga menjadi baik gitu. Jadi Allah itu suka kepada orang yang berbuat baik. Kita berbuat baik itu juga ada kesamaannya dengan Allah. Allah itu menciptakan segala sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Ya, misalnya setiap bayi umumnya tentu ada perbedaan atau perkecualian, tapi perkecualian itu sedikit. Umumnya bayi dilahirkan kan sistem peredaran darahnya normal, sistem pernafasannya normal, otot-ototnya berfungsi dengan normal dan sebagainya. Itu kan berarti bagus. Nah, Allah itu suka dengan yang baik-baik begitu. Kalau kita mau menyesuaikan diri dengan Allah, maka caranya kita juga berbuat baik. Nanti kalau kita berbuat baik berarti kita mempunyai kesamaan dengan Allah. Nah, karena ada kesamaan, Allah senang. Nah, Allah senang kalau orang yang sama. Tentu ini dalam hal tertentu ada yang kita tidak boleh sama ya, tapi secara umum, terutama dalam hal kasih sayang, kita itu diharapkan meniru Allah. Kalau kita meniru Allah, kita menjadi sama, maka Allah akan suka. Contoh yang gampang itu, Allah kan suka memberi kita rizki. Semua orang yang hidup dikasih rizki dengan berbagai cara. Nah, kalau Allah itu suka memberi rizki, kemudian kita suka menolong orang dengan rizki, ya, itu kan berarti kita menyamai Allah dengan batasan kita. Nah, itu Allah suka. Maka orang yang bersedekah itu pasti disukai oleh Allah. Nah, secara umum, pokoknya kalau orang itu berusaha melakukan kebaikan, pasti Allah suka. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kamu. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang baik. Nah, karena Allah itu menyukai orang baik, maka Allah akan selalu menyertainya. Orang itu akan disertai oleh Allah. Disertai itu artinya itu akan dimonitor, kalau dia butuh sesuatu dikasih, kalau dia dalam keadaan tidak aman dilindungi. Itu arti kebersamaan Allah dengan kita.
Dan kalau Allah akan selalu menyertai orang yang baik dalam hidup, sehingga Allah yang selalu mengetahui keadaan orang itu selalu siap melindunginya pada saat ia menghadapi kesulitan. Allah siap merahmatinya saat ia memerlukan sesuatu, dan lebih penting lagi Allah selalu membimbingnya dalam menghadapi berbagai keadaan dan peristiwa. Dengan demikian kehidupan bagi orang itu akan serba mudah dan menyenangkan. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha bekerja keras, jahadu itu jihad. Jihad itu artinya kerja keras. Fina mengikuti cara-cara kami, sesuai dengan apa yang kami ajarkan. Lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami akan memberi petunjuk kepada mereka jalan-jalan yang menuju ke kami. Artinya, kalau orang itu selalu berperilaku sesuai dengan ajaran Allah, itu artinya bekerja keras di jalan kami, maka Allah akan memberi petunjuk jalan-jalan kami. Artinya Allah akan memberi solusi. Begitu kita punya problem, Allah kasih petunjuk, begini aja. Ada problem lagi, begini aja. Selalu saja ada ide-ide untuk itu. Nah, orang yang tidak menyadari seolah-olah dia itu merasa pinter gitu. Enggak, itu sebenarnya pertolongan Allah. Allah memudahkan kita untuk menyelesaikan itu, lalu kita diberi inspirasi, ya, sehingga kita bisa menyelesaikan. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguh Allah itu menyertai orang-orang yang baik. Ya, nah, kalau namanya menyertai itu ya kapan dibutuhkan Allah hadir. Ya. Di samping membimbing orang baik, Allah juga memberi tambahan ilmu kepada orang-orang baik. Nah, ini orang yang berusaha baik itu nanti ilmunya itu Allah kasih, meskipun dia tidak sekolah, ya. Meskipun dia tidak sekolah, tapi ilmunya berkembang terus. Karena ilmu itu tidak selalu harus dari sekolahan. Ya. Sekolahan itu kan hanya sebatas, apalagi sekolahan zaman sekarang. Sekolahan zaman sekarang itu kan hanya sebatas bagaimana bisa cari duit dengan baik. Nah, lingkupnya kecil. Tapi dalam kehidupan itu kan lingkupnya banyak. Bagaimana mengatasi masalah keluarga, bagaimana menghadapi situasi sosial dan sebagainya. Itu banyak gitu. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari di luar sekolahan. Nah, kalau kita itu berusaha berperilaku baik, Allah itu akan sering memberi inspirasi-inspirasi yang itu berarti ilmu. Contoh yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Nabi Musa itu sekolahnya apa? Tapi beliau itu pandai sekali. Ada kesulitan apa-apa, dia selalu bisa mengatasi. Ya memang dia karena disertai oleh Allah, ada mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Ya. Tapi dalam perilaku sehari-hari ada saja itu solusi yang dia temukan. Ya. Dengan tambahan ilmu, orang baik akan lebih mudah mengatasi masalah dan lebih mudah menggapai cita-cita. Kalau saya mengatakan mengatasi masalah, jadi effort kita dalam sehari-hari itu kan kurang lebih garis besarnya ada dua. Kita menghadapi problem, kita selesaikan problem. Terus ada yang lebih jauh dari itu, ingin mencapai suatu target cita-cita. Jadi yang dikejar cita-cita itu. Jadi ini kalau orang menguraikan itu kan ada perilaku orang itu yang cost pushed, didorong oleh sebab, ada yang purpose driven, dikendalikan oleh tujuan. Nah, kita dalam sehari-hari hanya itu aja. Apakah kita itu bekerja sekedar mengatasi masalah, atau kita itu mengejar karena mempunyai visi, cita-cita ke depan. Nah, itu Allah akan selalu menolong. Ya. Allah akan memberi inspirasi, memberi ilmu. Ini contohnya untuk ini adalah Nabi Musa dan juga Nabi Yusuf. Ya. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ketika Musa itu mencapai usia dewasa dan dia menjadi orang yang
sempurna, ya, sempurna akalnya. Kami beri dia kebijaksanaan dan ilmu. Jadi bukan hanya ilmunya saja, tapi juga kebijaksanaan. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Ini kalau dari segi teksnya, di surat Yusuf ada kasusnya untuk Nabi Yusuf. Cuma bedanya kalau di surat Qasas tentang Nabi Musa ini ada wastawa. Kalau yang Nabi Yusuf, walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma. Setelah Yusuf itu mencapai dewasa, kami beri dia ilmu dan kebijaksanaan. Kalau Nabi Yusuf itu juga fenomenal itu. Dia kan hidupnya terlonta-lonta, dibuang, dibeli orang, kemudian dipenjara. Tapi dia mempunyai ilmu yang luar biasa. Dia bisa menafsirkan mimpi-mimpi orang. Sekolahnya di mana itu? Nggak ada sekolah mimpi itu. Ya. Nah terus kalau orang baik itu selalu mendapatkan ilmu dan petunjuk dari Allah, berarti dia diberi bimbingan. Nah dengan berpedoman pada bimbingan dan menggunakan ilmu dari Allah, maka orang baik semacam ini berkecenderungan membangun dan berpegang teguh pada prinsip yang kokoh setiap saat dia mengambil keputusan untuk melakukan suatu tindakan. Semua tindakan dilakukan hanya dalam rangka tunduk patuh kepada Allah. Jadi benang merahnya selalu kelihatan. Ujung-ujungnya mencari ridha Allah. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah dan dia selalu berbuat baik, maka dia telah berpegang teguh pada buhul. Buhul itu apa itu? Ikatan, knot, ya. Pada buhul yang kokoh. Dan segala urusan itu nanti akibatnya kembali lagi kepada Allah. Lagi, ciri khas orang yang baik itu. Dalam pergaulan dengan masyarakat, orang baik pasti disukai. Disukai oleh kebanyakan orang. Ya, karena dia orang baik. Karena dia disukai orang banyak, maka dia akan memiliki banyak teman. Nah, kalau punya banyak teman, maka networkingnya akan luas. Ya, jadi kalau berbisnis kan kita sulit kalau kita tidak punya network. Nah, kalau orang baik, membangun network itu gampang. Network dalam berbagai kegiatan. Ya, seperti misalnya dalam kegiatan bisnis dan politik. Bisnis dan politik itu banyak membangun network. Cuma kalau di politik disebut apa itu lobby. Ya. Kalau di politik juga disebut lobby. Kalau di pergaulan ya, itu kita nyebutnya silaturahim gitu. Ya. Nah karena dia suka merespon apapun dengan cara yang baik, orang yang semula memusuhinya pun bisa berubah menjadi teman. Karena aku kirain orang ini jahat, ternyata baik sekali. Nah, terus pertemanannya menjadi baik. Nah, kalau sudah menjadi baik, maka mereka siap tolong menolong dalam kesulitan. Ya. Allah membandingkan antara yang baik dan buruk. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama antara yang baik dan yang buruk. Nah, karena nggak sama, kamu harus berperilaku baik. Nah, untuk berperilaku baik gimana? Idfa' billati hiya ahsan. Kalau kamu diajak bicara atau ada rangsangan percakapan dari orang lain atau ada tindakan orang lain bagaimanapun, responlah dengan cara yang lebih baik. Misalnya ada orang maki-maki, nggak usah balas maki-maki. Oh ya Pak, terima kasih atas sarannya. Kita tidak bilang terima kasih atas maki-makiannya, enggak. Terima kasih atas sarannya. Ini sangat berharga. Saya akan menggunakan saran Bapak untuk kebaikan ke depan. Gitu. Ya. Jadi idfa' billati hiya ahsan. Responlah dengan cara yang lebih baik daripada orang itu berperilaku.
Nah, kalau kita mau seperti itu, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Orang yang dulunya itu memusuhi kamu nanti akan berubah menjadi teman akrab, teman yang setia. Ya. Nah, karena disukai banyak orang, maka wajar bagi orang baik itu jika memperoleh posisi yang kokoh dalam masyarakat, termasuk kemungkinan memperoleh jabatan yang kokoh dalam berpolitikan. Nah, ini seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu selalu responnya baik. Ya. Dia ketemu kakaknya yang dulu membuang dia. Dia kan tidak lalu maki-maki. Dia bahwa cara pembicaranya baik. Wa kadzalika makanna li Yusufa fil ard. Demikianlah kami kokohkan posisi Yusuf di bumi ini. Yatabawwa'u minha haitsu yasha. Dia memilih tinggal di bumi ini seperti yang dia kehendaki. Jadi misalnya waktu itu kan dia setelah dipenjara, dipanggil oleh rajanya, oh ternyata orang ini tidak berbuat salah dan orang ini ternyata pinter. Nah, terus ditawari jabatan. Nabi Yusuf minta aku yang ngurusi masalah logistik, termasuk pertanian. Dituruti. Nah, inilah yatabawwa'u minha haitsu yasha. Dia menempati bumi seperti yang dikehendaki. Nusibu bi rahmatina man nasya. Kami berikan rahmat kepada orang yang kami kehendaki dan kami tidak menyanyiakan pahala bagi orang yang baik. Terus ketika orang baik itu berdoa gimana? Karena dia akan disukai oleh Allah. Karena dia disukai oleh Allah, maka kalau dia berdoa kemungkinan besar akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Dan Allah mengabulkan itu sebagai tanda bahwa Allah itu mencintainya. Nah, ini contoh seperti Nabi Zakaria. Nabi Zakaria orangnya baik sekali. Ketika minta langsung dikasih. Dia minta anak, dia sudah tua. Istrinya juga sudah tua. Kasih anak. Fastajabna lah. Kami kabulkan permintaan dia. Wa wahabna lahu Yahya. Dan kami beri dia anak namanya Yahya. Wa aslahna lahu zaujah. Dan kami bikin istrinya itu menjadi istri yang solihah. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Nah, ini salah satu tanda kebaikannya Nabi Zakaria dan keluarganya. Mereka, keluarga Zakaria itu cepat-cepat berbuat kebaikan. Jadi kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, langsung diambil kesempatan itu. Karena kesempatan belum tentu berulang. Wa yad'unana raghaba wa rahaba. Dan kalau memohon kepada kami, memohonnya itu dengan harap-harap cemas, mengharap karena Allah itu yang maha kaya dan sebagainya. Cemas, jangan-jangan aku ini tidak sebaik orang yang pantas dituruti keinginannya. Wa kanu lana khosyin, dan mereka itu khusyuk tunduk kepada kami. Jadi minta langsung dikasih. Jadi kalau kita kepingin doa kita terkabulkan, perbaiki dulu diri kita. Kita jadi orang baik. Nanti insya Allah doa-doa kita akan mudah terkabulkan. Nah, kalaupun ada orang lain yang dengki dan memfitnah, orang baik akan tetap kokoh martabatnya, tidak mudah dijatuhkan. Ya. Karena apa? Mereka tidak melakukan kesalahan. Kalau tidak melakukan kesalahan, mau dijegal dengan cara ini, dengan cara itu, nggak bisa. Karena memang ya nggak ada kesalahannya. Justru kalau orang semacam itu difitnah, martabatnya naik. Karena apa? Orang kalau difitnah itu kan terus orang lain tuh, oh ya, terus diverifikasi. Setelah diverifikasi, oh enggak, jahat itu yang memfitnah. Justru malah menjatuhkan orang yang memfitnah gitu. Jadi udahlah, kita jadi orang baik saja. Kalau ada orang yang fitnah, biarin aja. Nanti orang itu yang akan jatuh. Kita akan mendapatkan kebaikan. Intabsaskum hasanatun tasuhum. Jadi khas orang yang suka memfitnah itu ada kedengkian. Kalau kalian itu mendapatkan kebaikan, nasib baik, mereka sedih. Wa intusibukum sayyi'atu yafrahu biha. Sebaliknya kalau kalian itu mendapatkan nasib buruk, mereka senang, syukurin begitu. Jangan khawatir. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a. Kalau kalian itu sabar, tangguh, dan kalian tetap bertakwa, rekayasa mereka, fitnahan mereka tidak akan berpengaruh sama sekali. Di sini pakai syai'a, sama sekali tidak akan berpengaruh. Innallaha bima ya'maluna muhit. Allah mengetahui semua yang mereka lakukan.
Ya. Nah, atas ketekunan orang-orang baik berpegang teguh pada bimbingan Allah dalam berperilaku sehari-hari, Allah akan membalas mereka di akhirat dengan balasan yang paling baik di surganya yang abadi. Nah, ini yang tadi disebut oleh Bu Nuni, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Wa lanajziyannal ladzina sabaru wa ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang mereka simpan harta itu akan lenyap. Cuma apa yang ada di sisi Allah, pahala dan sebagainya, itu yang akan kekal. Orang-orang yang sabar akan kami balas dengan baik, sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang mereka, bahkan berlipat daripada yang mereka lakukan. Nah, di surga, mereka yang berperilaku baik ini akan memperoleh kehormatan yang tinggi. Karena mereka akan tinggal di tempat yang berdekatan dengan tempat-tempat tinggal para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahsanukum khuluqa. Orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat posisinya besok di surga adalah orang yang paling baik di antara kalian dalam berperilaku. Nah, demikian mudah-mudahan. Jadi puncaknya adalah orang yang berperilaku baik, insya Allah dapat surga. Ringkasnya, orang baik akan merasakan hidupnya serba baik dan merdeka. Tanda-tanda orang baik antara lain melakukan tugas secara optimal, berkomunikasi dengan baik, merespon dengan baik, dengan cara yang lebih baik, mengembalikan perselisihan kepada Allah, suka lapang dada terhadap orang lain, dan suka memaafkan meskipun tidak dimintai maaf. Allah menyukai, membimbing, membuat pandai, meneguhkan prinsip, mengokohkan martabat, dan mengabulkan doa, serta menyediakan surga untuk orang yang baik. Semoga Allah membimbing kita menjadi orang-orang yang baik, yang diridhoi oleh Allah. Amin.